waktu itu saya pernah diskusi sama istri saya. Pertanyaan standar, yang kenapa sih kamu suka semua lagunya Kak Hitna? Karena aku ngerasa kayak lagi digombalin, kayak aku lagi dipuja-puja gitu. Halo pembaca Babe, apa kabar? Selamat datang di Babe One on One. Kalau pembaca Babe ngikutin pemberitaan mulai dari pekan lalu ya, pekan kemarin pasti sering banget baca berita baik di media mainstream maupun di media sosial ngomongin sosok yang satu ini, sosok yang lagi ramai banget di perbincangan jagat media dan jagat media sosial. Nah, PLT Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Halo Mas Giring. Hai semua pembaca Babe. Apa kabar? Sehat selalu ya dan semangat. Ya, asik banget nih kayaknya. Lagi sambil kerja apa gimana nih? Dari outfit. Sambil kerja dan ya kemarin kan saya bersama DPD PSI Denpasar menyerahkan dukungan 100% kepada pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Denpasar, yaitu Pak Jaya Negara dan juga Pak Kadek Agus, calon wali kota. Makanya kita menyerahkan secara langsung. Terus saya besok langsung ke Semarang, jadi daripada capek bolak-balik, jadi saya memutuskan untuk stay dulu di sini. Jadi yang biasa work from home, jadi work from hotel. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam soal yang tadi kesibukan baru dari Mas Giring sekarang, dari Bro Giring sekarang. Nah, aku pengen nanya sedikit dulu yang ringan-ringan. Infonya kan dalam beberapa saat lagi, bahkan kalau misalnya kita ngikutin dari bulan April kalau nggak salah atau bulan Maret, sudah mulai ada rencana Mas Giring akan merilis single terbaru gitu, kolaborasi dengan Aibib dan juga Dul Jailani. Sudah ada tanggal atau waktu official kah kapan single ini akan dirilis? Karena kan kalau nggak salah tuh seharusnya sekitar bulan Agustus atau Juli ya kalau saya nggak salah baca gitu, tapi sampai sekarang belum ada sedikit. Jadi 8 November 2019 saya pertama kali ke rumahnya Dul dan dia mempresentasikan lagu yang berjudul Burung Gereja kan. Dan saya langsung jatuh cinta sama lagunya, dan memang butuh waktu proses yang panjang untuk sampai akhirnya bisa rekaman. Dan saya request langsung ke Ibu Acin bahwa mungkin kalau kali ini saya mau dong diproduserin sama produser idaman saya dari dulu, yaitu Pai. Dan alhamdulillah diwujudkan. Sejujurnya kalau masalah rilisnya kapan kita belum bisa tahu, karena jujurnya kita juga belum ngomongin sih. Tapi kalau ditanyain apakah sudah rekaman, sudah ini, wah udah siap banget sih, tinggal rilis aja sih. Cuma problem itu aja sih, belum dibahas secara detail sih, Oke. Mungkin bisa sedikit nggak dibocorin ke para pembaca Babe, sebenarnya cerita lagu Burung Gereja ini apa yang pengen disampaikan ke para pendengar? Lagunya Bro Dul Jailani yang menceritakan tentang simple aja bahwa hidupnya tanpa pasangannya itu seperti burung gereja yang kehujanan dan kesepian. Simple as that. Galau ya, tetap galau. Pokoknya lagunya galau. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal lagu gitu, saya gitu ngelihat misalnya netizen atau para pecinta musik dimanapun ya, bukan cuma tanah air gitu, ada dua jenis cerita yang paling populer lah, paling bisa dijual gitu, paling komersil. Pertama konsep soal cinta, kedua konsep kegalauan gitu. Nah, menurut Mas Giring sendiri sebagai seorang penyanyi, sebagai seorang musisi, dari antara dua ini mana sebenarnya yang paling laku dan paling kemakan sama pecinta musik tanah air? Kalau menurut aku yang paling komersil tuh yang ada satu lagi sebetulnya yang kelewatan kamu, yaitu konsep lagu pujaan-pujaan untuk wanita. Oh yes. Sangat laku. Karena waktu itu saya pernah diskusi sama istri saya. Pertanyaan standar, yang kenapa sih kamu suka semua lagunya Kak Hitna? Karena aku ngerasa kayak lagi digombalin, kayak aku lagi dipuja-puja gitu. Sekarang baru ngerti aku. Kalau gitu kenapa nggak aku dari dulu bikin lagu yang gombal-gombal
tentang pujaan-pujaan ya kalau gitu ya, jadi bisa laku kan. Cynthia nggak bilang-bilang sih dari awal dulu ya. Siap. Baru tercerahkan juga gue nih. Iya, baru tercerahkan juga. Terakhir nih, sebagai seorang musisi yang saat ini tengah aktif di dunia politik, menurut Mas Giring sendiri, apa yang kira-kira paling dibutuhkan oleh rekan-rekan yang saat ini berada di industri musik dan juga mungkin That's a very kreatif? good Ya. question. Apa yang paling dibutuhkan mereka di tengah kondisi pandemi seperti ini? Saya straight to the point aja ya. Menurut saya sampai sekarang belum ada perlindungan hukum untuk mengatur bagaimana setiap stakeholder di industri musik bisa grow, kalau saya bertumbuh bersama, gitu kan. Belum ada sebuah undang-undang dari negara mengenai bagaimana hubungan kerjasama antara recording label dengan artisnya, artis manajemen dengan artisnya, promotor dengan artisnya misalnya, promotor dengan artis manajemennya, atau artis manajemen dengan krunya, atau promotor dengan soundman-nya, lighting man-nya, ticketing platform, digital streaming platform. Jadi masih begitu banyak ketidakhadiran negara dan pemerintah di situ. Oh. Nah, oleh karena itu memang sangat dibutuhkan banget undang-undang seperti ini. Contohnya paling simpel seperti ini, ketika masa pandemi ini semua artis Indonesia nggak bisa tertantang untuk manggung dan akhirnya banyak mencari virtual manggung secara virtual kan. Yes. Terus sedangkan kalau artis luar negeri juga merasakan hal yang sama. Tetapi kalau misalnya regulasi ini dan undang-undang ini ada, pastikan banyak musisi yang bisa bertahan di pandemi ini lewat dari royalti mereka dan juga dari performing rights dan lainnya. Jadi itu sih mbak. Jadi memang banyak sekali PR kita untuk industri musik. Kemarin sudah apresiasi banget buat Mas Anang dan teman-teman yang sudah mencoba untuk menggolkan RUU ini. Yang mudah-mudahan nanti setelah ada yang musisi atau siapapun di stakeholder musik nonton video ini dan tergerak ingin terjun dan membantu kita di industri musik untuk bisa menciptakan tadi undang-undang tata kelola industri musik. Saya harap muncul anak-anak muda yang punya kritikal terhadap ini dan memang mau memajukan industrinya dan agar setiap stakeholder di dalam industri ini bisa berkembang, sejahtera, dan cuan bareng. Itu yang paling penting sih.